Halo Pak Noven, Iya, saya Christiana Bimani Erari. Saya ingin interview Bapak untuk tugas PKN. boleh, Oke, jadi untuk boleh kasih pertanyaan ya? boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama itu, menurut Bapak artinya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Pancasila dalam kehidupan sehari-hari artinya hidup dalam aturan-aturan yang disepakati bersama dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Kalau gitu, eh, dalam kegiatan sehari-hari biasanya nilai Pancasila apa yang Bapak biasanya lihat, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila yang Pak Novel lihat itu contohnya ada toleransi dalam beragama, kerja bakti, gotong royong, dan banyak lagi. Pak, kalau gitu, bagaimana kira-kira Pak, anak muda sekarang em, bisa meneladani norma Pancasila dalam kehidupan? Iya, satu-satunya cara belajar untuk memahami nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, belajar untuk saling menghargai perbedaan setiap orang yang ada di Indonesia. Kalau gitu, apakah biasanya Bapak, lebih tepatnya, apakah Bapak pernah melihat pelanggaran norma di lingkungan sini? Iya, biasanya juga ada norma-norma biasanya yang dilanggar itu norma kesopanan, norma kesusilaan. Di norma kesopanan itu contohnya kalau misalnya harus lewat di depan orang tua, baiknya kasih salam. Tapi anak-anak kadang-kadang main lewat saja, gitu. Oke. Kalau gitu, apa norma yang paling dijaga masyarakat di sekitar sini? Kalau di sini yang paling dijaga itu norma-norma norma agama, kerukunan beragama, toleransi, dan norma-norma hukum tentunya, karena semuanya harus berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ya sudah, makasih ya Pak sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, halo Bu, nama saya Christiana Bimani Erari. Saya dari Sekolah Atalia dari 7NR. Boleh perkenalkan nama Ibu dulu? Nama saya Rani. Halo Bu Rani, apakah boleh menanyakan beberapa soal untuk tugas PKN? Boleh. Oke, jadi soal pertama, arti dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Pancasila itu dasar negara. Jadi dasar berperilaku dan berkehidupan di masyarakat. Kalau gitu, untuk soal kedua, biasanya kegiatan nilai Pancasila yang paling sering ditemui itu apa ya? Kerukunan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, percaya kepada Tuhan. Oke, baik. Nah, lalu ada tiga itu, apakah Ibu pernah melihat ada orang yang melanggar norma di lingkungan sini? Sejauh ini tidak ada. Tetangga-tetangga di sini orangnya baik-baik, jadi tidak ada yang melanggar norma. Kalau gitu, biasanya cara masyarakat dalam lingkungan sekitar saling membantu satu sama lain itu apa ya? Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Agar bersih ya? Betul, kalau ada yang sedang kesusahan dibantu, ditolong, menengok orang yang sakit, dan banyak lagi. Kalau gitu, apa norma yang paling diikuti oleh masyarakat sini? Percaya kepada Tuhan, gotong royong, saling membantu, persatuan. Dan apa lagi? Sudah. Ya, Ya sudah, kasih ya. sama-sama. Halo Pak, jadi nama saya Brian Matthew Hadiwijaya. Ya. Jadi apakah saya boleh mewawancarai Anda? Boleh. Oke, saya tanyakan Bapak ya. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak, apa arti penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai dasar dari negara, Ya. sebagai pandangan hidup bangsa.
sebagai sumber dari segala hukum dan sebagai kepribadian bangsa. Oke, ada lagi Pak? Hmm? Yang buat jawabannya ada lagi Pak? Nggak lagi silakan. Oke, dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, nilai Pancasila apa yang paling sering Bapak rasakan atau terapkan? Tentang peraturan-peraturan yang ada di area sekitar misalnya Kayak apa itu, sekolahan Pak? ya, Iya, kayak tata tertib sekolah iya. yang ada di sekolah ya. Hmm? Ada lagi Pak? Udah cukup. Oke, tidak. Apakah Bapak pernah melihat ada pelanggaran norma di lingkungan sekitar sekolah ini Pak? Pelanggaran norma. Kayak pelanggar apa gitu? Hmm, pelanggaran sih mungkin sedikit ya, jarang banget sih. ya Pak. Oke. Nah, Juga kayak apa lagi apa di sini? Di sini kayak contohnya apa yang Bapak pernah lihat pelanggarannya gitu lah Pak? mungkin melanggar apa tata tertib area sekolah aja Pak bagiannya. Melanggar tata tertib. Iya. Oke. Oke, jadi setelah itu bagaimana cara Bapak menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan latar belakang orang lain? Perbedaan pendapat ya. Iya. Kalau perbedaan pendapat kita tergantung apa pendapat mereka betul atau salah. Jadi bisa kita hargai atau kita perbaiki lagi. Kalau kalau kayak tentang perbedaan latar belakang gitu Pak? Latar belakang ya. Iya Pak. Soalnya karena Pancasila ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu kan. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Apakah ada lagi Pak? Mungkin sudah cukup. Ada pertanyaan lain? Kalau gitu aku tambahin lagi Pak, jadinya apa norma yang paling dijaga oleh masyarakat sekitar di sini? Norma ya. Iya, norma yang paling dijaga ya Pak dari SMP sampai sini lah. Mungkin norma-norma yang biasa digunakan masyarakat itu seperti apa ya, kerukunan bertetangga lah. Jadi Kayak gimana itu Pak? agar tidak terlalu banyak percecokan mungkin ya Oh, di antara oke. warga-warga. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Anda untuk wawancara ini Pak. Terima kasih ya Pak. Mari. Perkenalan juga ya Pak. Iya. Hah? Udah. Ya. Oke. 3, 2, 1. Iya. Halo Om, saya namanya Brian Matthew Wijaya. Apakah saya boleh mewawancarai Anda? Boleh. Mau tanya apa? Awalnya nama Om siapa Om? Nama saya Chang Susano. Oke. Jadi Om, saya mulai pertanyaan buat PPK-nya Om. Jadi menurut Bapak, menurut Om, apa arti penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila Iya, kan penting. pedoman buat ini, ya, buat pedoman hiduplah negara gitu. Ada lagi? Nah, Nggak ada lagi. ya Oke. ada ini falsafah buat inilah hidup, ya kan, agama, ya kan, keadilan, Iya. sosial rakyat, keadilan, persatuan gitu. Oke Om. Habis itu yang kedua, dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, Pancasila apa yang paling sering Om rasakan atau terapkan? Yang paling sering sih ya inilah apa, kemanusiaan, persatuan, ya kan. Kalau Iya, kayak Om itu apa yang ngerasainnya dari mana gitu? Dari mananya kayak kalau persatuan kayak itu kayak persatuan buat ini teman-teman bikin kelompok gitu loh. Oh, Kalau kemanusiaan kan kita beradaptasi sama orang lain, manusia kan iya.
jiwa membantu orang lain. Kalau satu kan tentang keyakinan masing-masing, Tuhan, kepercayaan Tuhan, Iya. belum nanti keadilan, gitu, kerakyatan gitu. Ada lagi? Udah. Oke. Yang ketiga, apakah Om pernah melihat ada pelanggaran norma di sekitar komplek ini? Pelanggaran sih ada aja, cuma kadang-kadang pelanggarannya kan nggak berat, kecil, Kayak ya kan. kayak gimana tuh? Kayak kadang-kadang ya begitulah Kang, ada juga yang gimana ya, kita kadang ada apa tuh, misalnya masih yang kebersihan Kayak buang kadang-kadang. sampah sembarangan gitu ya? Om? Ada sedikit, cuma udah nggak terlalu banyak karena kan sampah kan udah diangkut sama ini, sama dari Pemda. Oke. Habis itu, bagaimana cara Om menghargai perbedaan atau pendapat orang orang lain di sini Om? Kayak Oh, kita saling menghargai semua pendapat orang lain, saling menolong, membantu gitu. Oh, Iya. iya, oke. kadang Om. Habis itu menurut Om bagaimana bisa anak-anak muda sekarang bisa meneladani nilai dan norma Pancasila dalam kehidupan mereka? anak muda sekarang sih itu ya lebih maju lah, dia lebih bisa menghayati Pancasila, menjalankannya. Ya tentu itu kan tentu dari orang tua, kemudian dari ajaran sekolah, belum masyarakatnya bisa lebih baik lah ke depannya lah. Oke, ada lagi Om? Udah itu aja sih, semoga ya dengan ini ke depannya sih dari Atali ini bisa berkembang. Saya lihat sekolahnya bagus dan guru-gurunya berkualitas gitu loh. Ya kan? Oke, makasih Om sudah meluangkan waktu Anda diwawancarain di. Oke, makasih ya. Makasih Om. Yuk.